warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Yanto SOS MAP, dosen tetap program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur, Makassar. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini saya menyampaikan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya paparkan adalah kebijakan pemerintahan, mata kuliah wajib yang berkode 3MK IP 306 berbobot 3 SKS yang saya ampuh pada semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 untuk mahasiswa semester 3. Mengapa mata kuliah ini penting? Karena hampir semua yang dirasakan masyarakat sehari-hari seperti tarif layanan publik, bantuan sosial sampai jalanan di depan rumah adalah buah dari sebuah kebijakan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa saya ajak memahami kebijakan pemerintahan secara utuh melalui konsep dasar dan peradabannya dengan kebijakan publik, siklus kebijakan dari penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, implementasi hingga pada evaluasi. Peran aktor dan kelembagaan sampai dinamika nyata kebijakan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Perkuliahan berlangsung 16 kali pertemuan dalam satu semester, mencakup tatap muka di kelas, tugas terstruktur, dan belajar mandiri sesuai beban belajar 3 SKS. Saya sengaja membukanya dengan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama. Mahasiswa dan saya menyepakati capaian yang dituju, aturan kehadiran minimal 75%, etika akademik, hingga bobot penilaian, sehingga sejak awal semuanya transparan. Kemudian metode pembelajaran saya rancang bervariasi, menyesuaikan kemampuan yang ingin dicapai pada tiap tahap. Pertama, ceramah interaktif dan diskusi, pembelajaran kooperatif dengan kuis, pembelajaran kolaboratif lewat tugas, kelompok dan presentasi, pembelajaran berbasis masalah atau PBL, dan pada fase akhir workshop praktik terbimbing menyusun policy brief, ditutup presentasi draft dengan per review antar mahasiswa. Kemudian dari sisi capaian mata kuliah ini mengembang 5 capaian pembelajaran lulusan dari program studi. Yang pertama, sikap kepekaan sosial dan etika akademik, penguasaan konsep teoritis kebijakan, pengetahuan tentang aktor dan kelembagaan, keterampilan berpikir logis kritis dan pengambilan keputusan berbasis data, kemudian keterangan khusus menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kelimanya diturunkan menjadi 5 capaian mata kuliah. Pertama, menjelaskan konsep dasar dan perbedaan kebijakan publik dengan kebijakan pemerintahan, menganalisis proses kebijakan beserta aktor dan kelembagaannya, mengevaluasi implementasi dan kebijakan dengan model dan kriteria yang relevan, menganalisis studi kasus kebijakan pemerintah di Indonesia secara kritis, kemudian yang terakhir ialah menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief. Penilaian saya lakukan secara objektif dan transparan melalui 5 komponennya, seperti kehadiran sikap dan partisipasi aktif 10%, kemudian tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester bersama proyek policy brief 35%. Setiap pertemuan dalam RPS memuat kriteria dan indikator penilaian yang eksplisit. Khusus policy brief, saya menggunakan rubrik yang menilai kelengkapan struktur, ketajaman analisis, kelayakan rekomendasi, dan kualitas presentasi. Rubrik ini saya sampaikan sejak awal kontrak kuliah dan umpan balik saya diberikan pada sesi per review di pertemuan ke-15, sehingga mahasiswa sempat memperbaiki karyanya sebelum dinilai final. Kemudian dengan seluruh rancangan ini saya berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, menyiapkan calon analisis dan praktisi pemerintahan yang kritis peka terhadap masalah publik dan mampu menawarkan solusi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sebagai tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kebijakan pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
sejahtera untuk kita semua, adik-adikku sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Baik, pada pertemuan ini ada sekalian yang dimana mata kuliahnya adalah kebijakan pemerintahan. Nah, jadi topiknya itu kita akan membahas tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya mau tanya ke teman-teman, apakah sudah siap? Siap. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan ini, ada bagusnya kita melakukan doa dulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Jadi adapun capaian CPMK dari mata kuliah ini adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan definisi kebijakan publik, kemudian mampu menjabarkan konsep kebijakan publik, dan juga mampu menganalisis ruang lingkup kebijakan publik. Jadi sebelumnya teman-teman mengabsen dulu ya, silahkan scan barcode-nya yang ada di PPT-nya. Oke. Yang hadir semua ya, teman-teman ya, hadir semua. Oke, baik. Sudah, Pak. Nah, kemudian yang topik yang akan kita bahas hari ini yaitu pengertian kebijakan publik, pengertian kebijakan publik menurut para ahli, prinsip kebijakan publik, ruang kebijakan, lingkup kebijakan, dan kesimpulan. Baik. Sebelum kita masuk dari materi, saya mau tanya nih kepada teman-teman mahasiswa, apakah masih ada yang ingat tentang pertemuan kita sebelumnya terkait tentang kebijakan publik? Coba. Saya, Pak. Pak Tri, ya. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya, Pak. Ya. Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Ya, betul sekali ya. Tolong dia beri aplaus dulu ke temannya. Jadi kebijakan publik menurut istilah, yaitu secara etimologi, istilah polisi atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Akar dari kata bahasa Yunani dan Sanskerta, polis itu adalah negara atau kota. Publik itu orang yang banyak, umum. Kemudian publik menurut Direction Webster, nah ini bukunya ya, Dictionary, cetakan tahun 1978. Kata publik diserap dari bahasa Inggris, public yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicius yang berarti for populisius, dan populisius berasal dari kata populus yang berarti people ya. Nah, itulah kebijakan ya, kalau menurut istilah. Jadi adapun kebijakan publik menurut para ahli ya, jadi menurut pengertian kebijakan publik menurut para ahli, yaitu public policy is whatever the government choose to do or not to do. Apa sih maksudnya ini? Nah, maksudnya ini adalah kebijakan publik itu menurut Thomas Erdai 1992 mengemukakan bahwa kebijakan publik itu adalah keputusan pemerintah melakukan atau tidak melakukan sebuah kebijakan itu adalah merupakan sebuah kebijakannya. Jadi apapun yang dilakukan dari pemerintah atau tidak dilakukan dari pemerintah itu sendiri adalah sebuah kebijakannya. Seperti tindakan pemerintah, government action, atau permasalahan some problem. Maksudnya apa ini teman-teman? Ketika contoh Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar, ya, atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ketika ada jalan A, jalan B, jalan C, jalan A yang diperbaiki, jalan B belum, jalan C juga belum, itu sudah kebijakannya yang diambil. Nah, maksudnya ada yang diambil kebijakannya melalui putusan perbaikan infrastruktur, ada yang belum. Artinya apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan adalah sebuah kebijakannya. Karena sebenarnya untuk perbaikan infrastruktur itu dirancang di awal untuk pembangunan, rancangan pembangunan daerah. Bukan berarti nanti di jalan B, C tidak diperbaiki, nanti akan bergiliran diperbaikinya sesuai kemampuan anggaran. Jadi ketika Pemprov melakukan perbaikan di jalan A dan tidak melakukan perbaikan di jalan B, maka itulah sebuah kebijakannya. Itulah menurut Thomas Erdai. Ya. Kemudian ada James Anderson 1997. Dia mengemukakan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang relatif stabil dan memiliki tujuan ya.
tujuan tertentu yang diikuti oleh seseorang aktor dan sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah atau hal yang menjadi perhatian. Nah, ya ini menurut James Anderson itu ketika ada persoalan publik atau problem yang terjadi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan yang terukur. Nah, kemudian setelah melakukan tindakan yang terukur, ada aktor dan sejumlah aktor yang terlibat dalam perumusan sebuah kebijakan. Kemudian ada permasalahan yang disorot. Jadi kebijakan itu ada karena adanya sebuah masalah publik atau permasalahan yang disorot. Seperti perbaikan jalan yang sudah begitu parah. Nah, gitu. Yang selanjutnya. Nah, jadi kebijakan publik adik-adikku sekalian itu tidak langsung hadir, ya tidak langsung hadir itu kebijakan, tentu melalui beberapa proses atau tahap yang terjadi. Ya inilah 3 proses dari pembentukan sebuah kebijakan publik. Yang pertama itu cara merumuskan sebuah kebijakan. Jadi kebijakan publik itu yang awalnya terjadi adanya identifikasi masalah, kemudian penyusunan agenda, dan kemudian itu masalah dirumuskan. Nah, ada formulasi dari kebijakan. Ketika sudah dilewati tahap formulasi, ada namanya cara kebijakan publik diimplementasikan atau implementasi kebijakan. Ketika kebijakan sudah jadi dan diimplementasikan oleh eksekutif atau pemerintah terkait kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan yang ada di publik. Nah, kemudian ketika setelah implementasi ada namanya evaluasi. Ketika kebijakan itu ternilai bagus atau masih relevan terkait masalah jawaban permasalahan publik, itu masih bisa diteruskan kebijakan itu. Ketika sudah tidak bisa, kebijakan itu sudah tidak menjawab permasalahan, bisa dihentikan atau bisa dikatakan terminasi kebijakan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Nah, kemudian slide selanjutnya ada namanya lingkup kebijakan ya. Ruang lingkup kebijakan. Jadi tingkat-tingkat kebijakan publik ini Lembaga Administrasi Negara 1997 mengemukakan sebagai berikut. Lingkup nasional. Jadi ada 3 sebenarnya ya, 3 lingkup dari kebijakan dari lingkup nasional. Yang pertama kebijakan nasional. Ya, ini dari lingkup nasional itu bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional. Jadi wewenangnya itu adalah MPR, Presiden, DPR. Bentuknya itu Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu. Jadi ini ketika kebijakan nasional itu yang berkaitan langsung kepada Presiden, MPR, DPR yang teratas dalam struktur pemerintahan. Kemudian ada 2 kebijakan umum. Dari kebijakan umum ini yang dibuat Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang demi mencapai tujuan nasional. Wewenangnya itu Presiden, bentuk peraturan pemerintah PP, Perpres dan Kepres. Biasa kan ada aturan daripada Presiden itu berbentuk Kepres atau peraturan pemerintah. Nah ini kalau PP itu setara sebenarnya dengan undang-undang, ya. Tapi bukan undang-undang dasar, ya bukan ada itu hierarki undang-undang. Nah, kemudian yang ketiga ada kebijakan pelaksanaan. Nah, penjabaran teknis dari kebijakan umum, strategi pelaksanaan di bidang tertentu, wewenangnya itu menteri, pejabat setingkat menteri, bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, dan instruksi menteri. Jadi setiap kementerian itu atau lembaga itu mempunyai peraturan yang tersendiri. Peraturan menteri seperti peraturan kepolisian ada, peraturan tentara nasional ada, ya. Jadi dia membuat sebuah peraturan menteri dalam sebuah urusan-urusan yang ada di lembaganya. Seperti kalau adanya rekrutmen CPNS itu biasa ada Permenpan, ada peraturan BKM untuk pembicaraan regulasi ke tahap pelaksanaan daripada rekrutmen sendiri. Kemudian ada namanya lingkup daerah. Jadi di daerah juga ada sebuah kebijakan, ya. Jadi di daerah itu kebijakan umum daerah ini adalah kebijakan pokok dasar yang dibuat pemerintah daerah. Siapa yang berwenang di situ? Yang membuatnya adalah gubernur bersama DPRD provinsi untuk tingkat provinsi dan bupati wali kota bersama DPRD kabupaten kota untuk tingkat kabupaten kota. Bentuknya adalah peraturan daerah atau perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten kota. Dasar pelaksanaannya asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, otonomi daerah. Ya. Kemudian ada kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis operasional untuk menjalankan kebijakan umum. Ada 3 jalur asal usulnya. Ya, yang pertama desentralisasi, melaksanakan perda.
Nah, kemudian daerah menjalankan aturan yang dibuatnya sendiri, ya. Kemudian ada dekonsentrasi, melaksanakan kebijakan nasional di daerah, pusat melimpahkan wewenang kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, tugas pembantuan itu daerah membantu melaksanakan tugas pemerintah pusat. Aparat daerah mengerjakan program pusat, contohnya penyaluran bansos nasional. Oke, seperti itu kayak pandemi waktu itu ada bantuan dari pusat. Tentu aparat yang ada di daerah, kabupaten kota maupun provinsi membantu penyaluran bansos kepada masyarakat secara merata. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Jadi baik teman-teman, jadi di sini ada video ya, video berdurasi 1-2 menit. Ini videonya itu terkait pembahasan rancangan undang-undang ya. Mari kita simak bersama-sama. Ya, sampai sini videonya ya. Jadi video berikut ini adalah cuplikannya pembahasan daripada rancangan undang-undang Republik Indonesia ya, atau RUU di DPR ya. Perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa RUU ini masih tahap proses pembentukan daripada undang-undang itu sendiri. Ini belum sah karena masih dirancang. Tadi adik-adik sekalian melihat Word masih diedit pakai Word kan, undang-undang atau aturan-aturan tersebut. Nah, jadi saya mau tanya nih kepada teman-teman ya, dari materi yang kita atau slide sebelumnya yang kita pelajari tentang prinsip-prinsip kebijakan publik ini masuk di tahap apa sih sebenarnya? Siapa? Kalau saya mungkin tahap perumusan atau formulasinya karena kebijakan masih berupa rancangan yang sedang dibahas, belum disahkan dan belum dilaksanakan. Betul. Ini masih masuki tahap formulasi atau perancangan awal. Jadi ini belum sah, ya. Nah, kemudian tadi juga kita menyinggung ya beberapa aktor ya dari James Anderson tadi untuk merumuskan sebuah kebijakan. Ini ada beberapa aktor sih yang di sini. Tadi coba ya. Aktor apa ini Pak? Ya, ada berapa aktor yang terlibat di sini sih? Nah, di sini ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu yang pertama Badan Legislatif DPR RI dan juga yang kedua pemerintah yang diwakili oleh Menkumham. Betul. Jadi di sini yang terlibat dalam pembentukan RUU itu adalah anggota DPR RI sebagai legislatif dan ada bagian eksekutif yang mewakili Menkumham terkait tadi yang dibicarakan tentang keimigrasian ya. Keimigrasian. Oke. Jadi inilah bentuk-bentuk pengaplikasian atau yang nyatanya terkait rancangan undang-undang atau kebijakan publik yang akan atau undang-undang yang akan dibuat ya, atau kebijakan yang akan dibuat nantinya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di keimigrasian ya. Jadi kita masuk di tahap kesimpulan, tentu ada 3. Yang pertama, kebijakan publik pada intinya adalah pilihan pemerintah baik memilih atau bertindak maupun tidak bertindak. Keduanya adalah kebijakan sebagaimana dikatakan dari Thomas R. Dyer. Kemudian dan menurut Anderson, kebijakan itu harus berupa tindakan yang bertujuan dan lahir dari masalah publik yang nyata. Nah, kedua, sebuah kebijakan tidak mampu atau tidak muncul begitu saja ya. Ia melewati 3 tahapan. Yang pertama dirumuskan seperti pembahasan RUU keimigrasian di DPR yang kita saksikan tadi, kemudian diimplementasikanlah oleh pemerintah. Dan akhirnya dievaluasi apakah berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Kemudian ketiga yang perlu diingat, ketiga tahapan ini bukan proses sekali jalan ya, melainkan sebuah siklus hasil evaluasi
hari ini akan menjadi bahan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Begitu ya. Jadi adapun referensi yang kita gunakan tadi di materi ini adalah sebagai berikut ya. Bisa teman-teman nanti foto ini dan menjadi bahan rujukan ya, menjadi bahan rujukan nanti ke teman-teman terkait ke pembahasan kebijakan publik itu sendiri. Kemudian adapun materi di pertemuan ketiga kita nantinya yaitu tahap kebijakan. Ada penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Referensinya nanti yang saya angkat adalah dari buku William Dunn ya, analisis kebijakan publik edisi kedua. Ini nanti referensi yang saya akan gunakan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya ada quiz nih, silakan barcode ya, silakan scan barcode-nya dan ada nanti kodenya, kode quiznya. Silakan nanti diisi ya, diisi nanti soal-soal yang saya berikan dan sebentar malam dikumpulkan pukul 10 ya, atau pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Silakan dijawab dan kita diskusikan di grup WA ya, di grup WA kelas kita. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Saya mengutip sebuah quotes daripada Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata ya yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, semoga adik-adik sekalian sehat, diberikan kesehatan untuk bisa membersamai lagi kita di pertemuan ketiga. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif dari teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.